Apa kabar? Kembali berjumpa dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu ya. Kuat, semangat, dan mendapat berkat. Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Zodiak Aries, titisan Cassandra. Wah, datangnya titisan Cassandra kepada zodiak Aries. Mengapa itu bisa terjadi? Dikarenakan mungkin ada luka dari zodiak Aries, ada duka, ada tekanan daripada zodiak Aries. Yang mana tekanan ini menjadikannya zodiak Aries itu bisa memprediksi pandangan ke depan. Memprediksi, meramal atau menerawang tentang sesuatu hal yang bakal terjadi, atau mungkin tentang sesuatu hal di hari depan, atau mungkin sesuatu hal yang bisa tersistematis, bisa tidak tersistematis terhadap sesuatu hal, baik itu berbau politik, sosial, atau mungkin keluarga ya, atau dalam hal perdagangan. Memprediksi ini khawatir terjadi begini. Jadi ada kekhawatiran di zodiak Aries, yang mana kekhawatiran ini menjadikan zodiak Aries itu bisa tahu bisa tahu gambaran ke depan gitu tentang hal tersebut. Nah, itu. Tapi sayang tidak dipercayai. Tapi sayang tidak diperhatikan. Tapi sayang tidak digubris, tapi sayang tidak ditanggapi, tapi sayang tidak diakui ramalan tersebut, prediksi tersebut gitu ya. Nah, itu ya. Jadi titisan Cassandra. Namanya Cassandra kompleks ya. Kalau tidak salah Cassandra kompleks. Dalam sebuah teori ya, itu ya. Jadi titisan Cassandra. Jadi mungkin karena tekanan berat kepada zodiak Aries. Nah, dari tekanan berat ini menimbulkan memupuk suatu luka, yang mana dari luka ini bisa timbul atau buahnya jadi suatu prediksi, buahnya itu jadi suatu ramalan, buahnya itu jadi suatu bisa disebut mungkin keajaiban untuk memprediksi masa depan, untuk memprediksi apa yang bakal terjadi, untuk memprediksi sesuatu hal yang mungkin bakal terjadi, begitu ya. Dan daripada itu, yang penting ini untuk zodiak Aries itu mencoba menutupi lukanya tersebut, sehingga zodiak Aries berpura-pura harus tegar dari semua luka itu. Nah, ini ya. Jadi karena ada terluka, datanglah anugerah yang berupa diberi suatu ramalan, prediksi, atau bisa melihat dengan mata batin, meramalkan sesuatu hal yang mungkin atau bakal terjadi gitu ya, terhadap sesuatu perkara. Tapi dia ini mencoba menutupi semua lukanya itu dengan berpura-pura atau dengan memperlihatkan ketegarannya, padahal dia itu terluka. Nah, dengan berpura-pura melihatkan ketegaran itu, anugerah tersebut makin hebat, mungkin ya, bisa makin hebat. Karena dengan menutupi itu sebenarnya seolah-olah dia itu membuka. Kenapa menutup bisa menjadi membuka? Ya karena kalau kita menutupi sesuatu, kita seolah membuka sesuatu kan gitu ya. Kenapa bisa terjadi begitu?
Ya, karena penutupan itu adalah pembukaan untuk jalan lain. Nah, gitu kan. Kita misalkan menutup buku ya. Berarti kita membuka jalan lain untuk suatu kegiatan. Nah, kita menutup buku. Berarti kegiatan membaca buku tersebut sudah beres. Berarti kita melakukan kegiatan yang lainnya lagi. Nah, itu. Jadi menutup itu sebenarnya membuka. Membuka itu bisa jadi menutup ya. Bisa jadi menutup. Karena dengan membuka kita kegiatan yang lain, berarti menutup lembaran yang lama kan gitu ya. Nah, itu. Jadi titisan Cassandra untuk zodiak Aries. Oke. Gitu ya. Jadi memang kalau kita terlalu, jadi anugerah apa tuh, indra keenam lah istilahnya, indra keenam itu kadang terbuka dari memang banyak luka ya. Jadi luka yang ini bersifat eksternal, tentunya luka-luka batin maksudnya ya, bukan luka lahir ya, bukan luka apa, tapi luka batin ya, tergores mungkin karena tekanan beban hidup. Jadi yang memancingnya itu dari luar gitu ya, bersifat aspirasi ya, sifatnya itu aspirasi dari luar, sifatnya itu eksternal dari luar gitu. Padahal mungkin dia sabar, dia bela, dia gimana ya, tapi dihianati dan lain sebagainya. Sehingga dari situ dia karena tekanan saking beratnya, ya gimana lagi, harus tegar, harus berpura-pura tegar. Nah, dengan berpura-pura tegar itu dianugerahilah suatu keistimewaan terbukanya indra keenam. Gitu, sehat selalu untuk zodiak Aries. Ngantar sekolah dulu ya.